saya 2 tahun di dunia audio video gitu kan di YouTube sebagai pendakwah. Nah, kamu belajar dari Raffi, menurut kamu tuh di depan kamera itu apa pelajaran yang paling berharga yang bisa bikin Raffi itu puluhan tahun bertahan? Kalau di depan kamera? Ya maksudnya pokoknya di dunia entertain tuh sehingga Raffi itu bisa bertahan 20 tahun tuh. Menurut kamu rahasianya apa? Rahasianya ada sesajen di rumahnya enggak ya? Enggak sih. Gitu. Sesajen di mana-mana. Lagi-lagi tergantung kepada bagaimana kita menyikapinya. Bukan pada berdagangnya, enggak juga. Di dalam hadis lain dibilang bahwa pasar itu tempatnya setan. Iya, banyak yang bilang gitu. Bilang itu. Itu pasar itu tempatnya setan gitu, banyak orang emosi. Iya, karena di sana kan ada orang yang nyuri timbangan, ada orang yang riba, ada orang yang menipu dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya, iya. Jadi tergantung kepada bagaimana kita meniatkannya. Kalau niatnya berdagang mengikuti Nabi ada keberkahan, dan bagaimana kita menjalaninya. Kalau menjalaninya dengan baik, maka di pasar justru menjadi tempat ibadah utama kita. Karena dengan begitu kita bersilaturahmi, berdakwah, ngasih makan keluarga, atau bahkan sedekah ke orang lain gitu kan. Kadang kita dagang bakso gitu misalnya, saya lapor banget tapi nggak ada duit atau duitnya kurang. Kan kita bisa, udah deh bayar seadanya aja, atau bahkan nggak usah bayar deh gratis gitu. Jadi bisa sedekah juga kan dengan dagang. Itu tergantung niat kita ya? Iya, niat dan bagaimana menjalaninya. Kalau menjalaninya dengan baik, jadi baik semua pekerjaan kita. Apapun pekerjaan itu, asalkan bukan pekerjaan yang haram. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, Dimas. Iya. Kita main games dulu. Waduh, ada games nih? Ada games. Wah, seru nih kayaknya. Kita main games dulu. Nah, gamesnya ini saya kasih 2 pernyataan, nanti kamu pilih mana yang kamu cocok, oke? Siap. Cepet tapi ya milihnya ya. Siap. Biar sumbernya itu dari hati. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, cakep miskin atau kaya jelek? Cakep miskin. Cakep miskin? Iya. Oke, kenapa cakep miskin? Karena yang menciptakan kita kan yang maha kaya. Oke. Pasti kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kalau keturunan kan maksudnya tergantung kitanya, tergantung bapaknya gitu. Oke. Gitu. Iya, walaupun sekarang nggak begitu tergantung ya, pakai perawatan operasi plastik bisa. Juga bisa sebenarnya. Ya jangan operasi plastik dong, nggak boleh. Kan harus pakai biaya juga. Iya. Jadi cakep miskin ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, dimarahin Gigi atau dimarahin Raffi? Waduh. Susah. Sudah dimarahin. Dia ditanyain agama nggak bilang susah loh. Ditanyain ini jadi bilang susah. Enggak, sebenarnya saya pribadi nggak mau bikin mereka marah. Tapi kalau disuruh milih, Mbak Gigi aja deh. Mbak Gigi. Kenapa Mbak Gigi? Ya soalnya nggak mau ngeliat AA marah. Oh. Iya. Soalnya kalau cowok marah tuh kayaknya dari hati banget gitu. Iya. Kalau Mbak Gigi kan kalau cewek walaupun udah rewel gitu kan, cuman tetap masuk ke hati sih. Cuman kan masih bisa dikondisikan. Emang gitu. Pernah dimarahin? Belum. Tapi setahu saya kayaknya gitu. Akan belum. kayaknya habis video ini udah diomelin. Oke. Nah, ini yang ketiga. Aduh. Jadi pengusaha dengan penghasilan pas-pasan atau jadi artis yang nggak laku? Pengusaha. Ini bukan pilihan, ini jebakan ini. Pengusaha iya. Penghasilan pas-pasan. Iya. Iyalah, kalau artis nggak laku kan nggak ada penghasilan. Iya. Usaha jadi artis kan bisa. Iya. Gitu. Iya. Pengusaha. Yang penting ada penghasilan kita mah. Gitu. Dan yang penting kita berusaha. Iya. Kalau pengusaha kan berusaha. Iya. Jadi pasti Allah kasih. Yang keempat, banyak uang tapi nggak bahagia atau uang pas-pasan tapi bahagia? Banyak uang. Tapi nggak bahagia? Kan bahagia bisa dicari. Oke. Iya. Tapi nggak bahagia tetap walaupun banyak uang tuh. Iya. Dia kayaknya pola pikirnya uang bukan segalanya, tapi segala-galanya pakai uang. Makanya yang penting uang aja. Uang, duit. Tapi kalau saya sih uang pas-pasan tapi bahagia. Karena kan uang kalau itu satunya. Sebenarnya itu hanya fasilitas saja, mediator aja untuk utamanya kita dapat bahagia itu. Makanya ada orang di kampung tuh, itu kalau maghrib dia pasti selesai kerja. Mau
mau apapun yang terjadi dia pasti selesai kerja karena dia mau ngopi sama keluarganya, sholat bareng sama keluarganya, ngaji bersama keluarganya karena menurut dia itu kebahagiaan. Dia nyari duit dia buat cari itu. Kalau udah dapat itu walaupun duitnya sedikit ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi itu gamesnya. Kalau kamu gimana? Tetap uang ya? Hidup uang. Hidup uang. Anda kayaknya luar dalam mirip Raffi Ahmad. Aduh. Luar dalam. Nanti juga bahagia. Iya. Ada masanya bahagia. Iya. Kan makin Anda ngomong makin mirip dengan Raffi Ahmad. 40 tahun misalnya target, habis itu ya udah kita bahagia-bahagia. Bahagia. Oke. Sekarang masih tinggal sama Raffi Ahmad? Masih? Masih. Setiap hari di Andara itu? Iya, masih. Setiap hari ya soalnya kan kalau saya kan tinggal di Bekasi. Kalau dari Bekasi ke jauh sini ya Bekasi ya? Iya, sayang ongkos. Udah duit belum banyak, ongkos keluar banyak. Nah, makanya. Ya, makanya kita nyari duit aja dulu kita. Iya. Nah, emang setiap hari tuh sama Raffi, ikut Raffi gitu? Enggak. Oh, enggak. Enggak setiap hari. Maksudnya kadang solo karir juga. Oh, solo karir. Iya. Solo karir. Biasanya duet ya sama Raffi, sekarang solo karir. Iya, solo karir dulu. Harus banyak belajar juga sih saya. Soalnya kan pengalamannya udah 20 tahun lebih tuh. Kalau saya mah ya baru 4 bulan, baru netes. Nah, baru netes. Iya. Udah kayak anak ayam. Nah, itu juga ini penting nih. Apa? Saya 2 tahun di dunia audio video gitu kan, di YouTube sebagai pendakwah. Nah, kamu belajar dari Raffi, menurut kamu tuh di depan kamera itu apa pelajaran yang paling berharga? Yang bisa bikin Raffi itu puluhan tahun bertahan? Kalau di depan kamera? Ya maksudnya pokoknya di dunia entertain tuh. Sehingga Raffi itu bisa bertahan 20 tahun tuh. Menurut kamu rahasianya apa? Rahasianya ada sesajen di rumahnya enggak ya kan? Enggak sih. Iya dong. Sesajen di mana-mana. Enggak dong. Enggak. Pokoknya tetap rendah hati, membumi lah gitu. Membumi. Raffi itu soalnya A pernah bilang sama saya, A tuh nggak mau jadi bintang. Maunya jadi langit. Iya, bukan maksudnya mau terbang ke langit. Iya, jadi dia yang justru mengayomi para bintang itu, membikin bintang. Mau bikin bintang, gitu mau naruh bintang nanti ngehias bintang, mau naruh matahari gitu. Jadi maunya jadi langit. Wah, mantap tuh filosofinya, keren banget. Jadi jadi langit untuk menampung semua bintang-bintang, untuk ngasih pekerjaan, ngasih segalanya bagi bintang-bintang yang ada. Kan biasanya kan. Dan itu memang prinsip di dunia digital sih. Jadi prinsipnya itu kolaborasi bukan kompetisi. Kalau dulu kan saling sikut kompetisi. Kalau sekarang itu memang kolaborasi dan itu memang sesuai dengan nilai Islam gitu. Dalam Islam itu kita diminta untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan dalam juga ketakwaan. Nah, itu kan tadi dalam kebaikan tuh, bikin orang jadi bintang, bantuin orang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan ada dua dunia nih, dunia artis, dunia goib, dan dunia enggak. Dunia artis dan dunia pengusaha. Ya. Pengusaha bakso. Kalau sekarang nih milih jadi, atau jangan milih deh, kalau milih pasti dua-duanya. Lebih enjoy di mana? Lebih enjoy di sini. Dunia entertain. Soalnya di dunia entertain kita juga bisa membrandingkan usaha kita kemarin gitu. Jadi sekalian aja dua-duanya. Anda kayaknya adik kandung dari Raffi Ahmad ya, bukan adik ketemu gede Anda ya. Gitu sih. Paling bener kayak itu. Emang gitu. Harus. Nah, terus ini nggak punya, kan nggak mungkin kamu di dunia entertain tuh terus cuman mengandalin saya mirip Raffi Ahmad. Betul. Kamu kan harus bersolo karir kalau dalam bahasa kamu. Nah, kalau menurut kamu apa nih? Saya ini akan sukses dengan potensi saya sebagai apa gitu di dunia entertain? Karena selama 4 bulan saya tuh udah nyobain berapa ini ya. Host sudah pernah. Nge-host pernah? Pernah nyanyi, pernah. Nyanyi pernah? Pernah. Ada single pertamanya. Gitu. Oh iya. Single pertama, lagunya bagus. Suaranya nggak bagus. Iya, Anda Raffi banget. Oh, suaranya nggak bagus? Suaranya nggak bagus. Gitu. Di perfilman, terus peraktoran lah, per teateran. Oke. Nah, dari ketiga ini, host, nyanyi, aktor. Ya, saya mau ngedalamin perfilman dulu. Soalnya menurut saya itu tuh dasar dari semuanya. Kalau kita udah belajar di perfilman, kita juga bisa nanti mampir ke hosting gitu kan. Kalau di hosting tuh kalau di host tuh kan berpikirnya harus cepat banget.
Kalau nimpalin terus pertanyaan, kita, iya, benar. Jadi pengennya di perfilman dulu, sekalian banyak belajar. Karena dasarnya juga itu ya, dasarnya kan seni peran kan. Iya, mau nge-host, mau nyanyi, pasti ada aspek seni perannya kan. Betul. Iya, itu tujuan saya. Oh iya, Wim. Jadi benar gak sih berdagang tuh menjadi salah satu ladang pahala terbesar? Iya, segala hal sebenarnya bisa jadi ladang pahala kita. Kalau kita kreatif dan pinter-pinter nyari celah untuk dapatkan pahala. Kayak tadi, berdagang, itu bisa jadi pahala kita. Kalau dengan berdagang kita silaturahmi, berdakwah, bantu orang lain, sedekah dengan dagangan kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi gini, Web. Sama ada lagi nih, mau nanya tips-tips berdagang yang berkah, baik, dan halal. Pokoknya berguna ala Nabi. Ala Nabi, ala Rasulullah SAW. Ala Rasul. Yang pertama itu niatnya dulu. Niat berdagang itu harus lillahi ta'ala, harus untuk Allah. Jadi bukan untuk sekedar mendapatkan keuntungan, tapi untuk ibadah juga. Sehingga saat kita berdagang itu jadi ladang pahala bagi kita. Tadi kan pengen dagangnya jadi ladang pahala. Ya. Jadi bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses juga di akhirat gitu. Jadi masuk surganya jalur gerobak bakso tadi. Masuk surganya jalur dagang itu. Tukang bakso naik haji. Nah, ya, tukang bakso masuk surga. Oh iya. Mantap. Nah, yang kedua, dalam berdagang itu harus jujur. Nabi itu dikenal sebagai seorang yang siddiq dalam berdagang. Jujur dalam berdagang. Termasuk yang ketiga, dalam hal jujur ini, termasuk jujur tentang barang yang kita punya. Jadi nggak boleh ditutup-tutupi kalau ada cacatnya. Kata Nabi, tidak halal perdagangan yang ditutup-tutupi kecacatannya. Kecuali sudah disepakati. Oh, ini ada cacatnya loh. Karena ada kita yang misalnya beli barang gitu kan, cacat terus juga dikasih tahu. Iya, jual mobil gitu. Iya. Pas ada bumper yang cacat, kita tutup-tutupin pas ada orangnya lewat gitu. Itu nggak bisa. Atau kita pilok gitu. Enggak kok, ini nggak pernah nabrak kok. Iya, nggak pernah nabrak 2 kali. Nah, itu. Kemudian yang keempat tuh, yang penting juga harus saling menguntungkan. Jangan pengennya untung kita sendiri, yang lain dibikin buntung. Nah, orang Indonesia kan biasanya gitu. Pengennya untung sendiri. Kalau untung dia nggak bagi-bagi. Kalau ada masalah baru dia curhat, dibagi-bagi. Datang pas lagi ada butuhnya. Pas lagi ada butuhnya. Kayaknya Anda sering digitukan. Saya sering. Saya itu udah hatam saya. Nah, yang kelima itu juga kalau Nabi ini yang sangat menarik dari Nabi. Nggak ngambil untung yang banyak banget. Jadi ngambil untung itu secukupnya. Itu juga untuk melatih agar kita nggak tamak. Jadi yang penting secukupnya. Cukup. Yang penting cukup ya. Iya, jadi jangan nafsu gitu. Secukupnya aja. Toh nanti kalau memang gini, pengen punya mobil. Kalau memang pengen punya mobil, nanti pasti Allah kasih jalannya dari dagang itu. Misalnya tanpa ngambil keuntungan yang berlebihan, tapi tiba-tiba ada orderan dari mana, tiba-tiba nikahan, pengen nikahannya siapa gitu, yang mengundang 10.000 orang, pengen baksonya dari Dimas. Nah, jadi jalurnya begitu. Terus kata Nabi yang pasti juga jangan menipu dalam berdagang. Kemudian juga prinsip dalam dagangnya Nabi itu memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Jadi baik, memberikan pasti pelayanan yang baik. Karena gini, orang itu beli pertama kali ke kita itu karena promosi. Tapi balik lagi untuk beli kedua kali, ketiga kali, keempat kali itu karena pelayanan kita. Kalau pelayanan kita jelek, udah mau promosi sampai langit bocor juga percuma. Kalau pelayanannya jelek. Langit bocor. Iya, maksudnya mau doa sampai manapun, usaha sampai setinggi apapun gitu percuma kalau pelayanannya buruk. Jadi Nabi itu mengindahkan prinsip-prinsip itu. Prinsip-prinsip yang santun dalam berdagang sehingga beliau menjadi pedagang yang sukses. Dan juga amanah. Itu penting juga. Iya, artinya amanah. Bilang nggak mau dijual ke orang lain, udah di DP oleh orang lain, terus kita tetap jual ke orang lain gitu. Jadi itu amanah juga penting, dan juga fatonah. Fatonah itu cerdas. Harus cerdas dalam berdagang, kreatif, jual bakso, masukin IG, masukin ke sini, masukin ke situ gitu. Kerja sama WO ya juga harus cerdas. Jangan, wah Habib saya sudah usaha, sudah doa, tapi kenapa nggak sukses-sukses?
Ya karena kamu nggak mengikuti zaman, nggak cerdas dalam berdagang, nggak kreatif dalam berdagang, akhirnya ya udah. Karena itu Nabi kemudian bersama istrinya yang sangat dicintainya, Sayyidah Khadijah, dikenal seorang pedagang yang sangat-sangat sukses. Sama istrinya? Iya, bersama istri. Nah, tapi saya kan dengar nih katanya ketika wanita mengikuti suaminya berdagang, itu tandanya tuh udah mau kiamat gitu. Bentar lagi kiamat. Oh, jadi begini. Nah, itu sebenarnya hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan, artinya dibenarkan oleh beberapa periwayat dan beberapa ulama. Tapi gini, tanda-tanda kiamat itu tidak selalu hal-hal yang buruk. Bisa jadi hal yang baik. Kayak lahirnya Nabi Muhammad. Itu merupakan salah satu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Jadi sebenarnya sejak 14 abad yang lalu, kelahirannya Nabi Muhammad itu tanda kiamat sudah dekat. Jadi tidak mesti kiamat sudah dekat itu pasti hal yang buruk tandanya. Nah, termasuk juga tadi. Jadi wanita ikut dagang itu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan itu sesuatu yang baik. Bisa jadi kalau memang dibutuhkan. Sayyidah Khadijah juga pedagang yang sukses gitu. Dan Nabi katakan di antara kunci kesuksesan dakwah Nabi adalah karena support dari Sayyidah Khadijah secara ekonomi, karena kesuksesannya dalam berdagang gitu. Cuma kalau bicara soal perempuan berdagang yang memang nggak diperbolehkan ya secara umum ketika dia berdagang dengan cara-cara yang buruk atau tidak sesuai syariat baru. Dan itu nggak hanya bagi perempuan, bagi laki-laki pun kalau dia berdagang sambil nggak menutup aurat gitu, karena dagang dia sampai nggak sholat gitu, apalagi sampai nggak sholat Jumat, padahal di surat Jumat Allah katakan kalau waktu sholat Jumat itu telah datang fas'au ila dzikrillah wa darul bai', tinggalkan jualan dan pergi ke Jumatan gitu, itu baru yang masalah. Jadi nggak ada masalah, justru sekarang itu eranya perempuan juga harus juga berdagang kalau memang dia mampu dan mau gitu. Apalagi sekarang ada online kan, bisa berdagang secara online. Dan kalau memang suaminya butuh support, dia harus selalu mensupport. Dan dagang itu kan nggak mesti harus keluar rumah. Bisa jadi dia yang menyiapkan, misalnya bakso, yang nyiapin baksonya bahannya perempuan gitu. Yang penting support gitu. Yang penting dia mensupport. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau perempuan itu udah nggak boleh berdagang, nggak boleh ini, enggak. Itu salah paham tentang hadis tadi. Paham. Nah, oke ya berarti ya. Paham. Jadi insya Allah dapat tips ini lebih bermanfaat banget ini. Ya, mungkin secara dunia sudah dibantu oleh Raffi. Nah, tips-tips ini insya Allah bikin dagangannya bukan hanya sukses di dunia, di akhirat. Tapi sukses di akhirat. Jadi berkah ya. Amin. Makasih loh, Beb. Terima kasih Dimas. Terima kasih juga udah ke otak. Iya, terima kasih juga sudah nemenin Dimas ya. Nemenin saya ngobrol-ngobrol hari ini. Saya juga makasih buat Habib. Udah ngasih ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi langsung masuk gitu kalau dijelasin tuh. Soalnya kalau baca masuknya lama. Iya. Mencernanya lama gitu. Kalau sekarang juga kan eranya kan era digital. Orang tuh cari ilmu dari YouTube gitu. Bukan dari membaca sebagian besar orang. Oke, Dimas ya. Terima kasih sudah nemenin, dan buat penonton Cahaya untuk Indonesia, apapun pekerjaan kita, dia bisa menjadi sumber kesuksesan kita di dunia dan sumber keselamatan kita di akhirat asalkan dilakoni dengan profesional dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam. Termasuk misalnya dalam berdagang tadi, kita itu dianjurkan juga untuk tidak menjelekkan pedagang lain. Jangan sampai hanya karena kita mau cari untung menjelekkan pedagang lain. Banyak itu tradisi kita yang kompetitif dalam pengertian yang negatif, berkompetisi untuk menjatuhkan. Justru sekarang seharusnya berkolaborasi, saling mendukung, saling mensupport satu sama lain untuk sukses bareng-bareng di dunia dan akhirnya masuk surganya bareng-bareng juga, karena surga itu luas banget. Dan khusus di masa yang masih pandemi seperti saat ini, kita harus tahu bahwa di antara etika utama dalam berdagang itu nggak boleh menimbun. Nah, jangan pernah menimbun. Dulu kita di awal-awal pandemi ada eranya menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Larangan utama dalam berdagang di Islam itu diantaranya juga jangan pernah menimbun barang dagangan kita untuk hanya mendapatkan keuntungan bagi kita. Karena hidup itu bukan untuk kita aja, tapi untuk banyak orang. Bahkan kata Nabi,
kita itu harus jadi baik, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan lupa subscribe channelnya Cahaya untuk Indonesia dan bunyikan loncengnya, karena kita setiap pekan ada 2 video baru bersama banyak ustadz, banyak public figure, temanya seru-seru. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video yang ada di channel kita. Oke, terima kasih Dimas, terima kasih semua yang nonton, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.